Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita lanjut kuliah hari ini. Mohon semua kameranya dinyalakan. Ya. Ada dua topik kita hari ini. Pertama tentang teori pengukuran. Kemudian yang kedua adalah sistem pengukuran di dalam akuntansi. Jadi pengukuran itu ada di bab 5 dari buku Godfrey. Silabus itu punya dua sumber, tapi sumber utama untuk pertemuan hari ini adalah tentang teori pengukuran. Yang ada dari buku Godfrey, itu bab 5 dan bab 6. Buku Suparjono tidak dipakai, kecuali hanya beberapa halaman dari buku tersebut. Nah, jadi efektif tidak dipakai. Baik, kita lihat dari pengukuran. Saya ambil presentasinya dari internet ini, berasal dari sebuah situs tulis oleh orang bernama Arti Bavianti, saya tidak mengerti namanya. Nah, di dalam sebuah teori itu ada satu aspek yang penting, yaitu adalah bagaimana mengukur sesuatu. Nah, per definisi misalnya kenapa pengukuran itu penting, ini ada pendapat dari orang bernama Campbell di sini, bahwa yang disebut dengan pengukuran itu adalah memberi angka kepada sesuatu, ya, assign angka pada sesuatu untuk mencerminkan propertinya. Mencerminkan propertinya artinya mencerminkan nilai atau sifat dari sesuatu yang akan diukur tersebut, selain daripada angka. Jadi yang diukur itu tidak lagi angka, ya, sebuah angka tidak lagi diukur, tetapi sebuah sistem material, sesuatu yang bisa di material berarti sesuatu yang bisa diwujudkan. Dia bisa jadi abstrak, tapi kemudian kita menjadikannya dia berwujud. Stephen mengatakan bahwa yang di-assign itu adalah angka pada objek atau sebuah peristiwa berdasarkan ukuran. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Sesuatu yang material itu bisa jadi dulunya tidak ada. Misalnya kepuasan, gitu ya. Kepuasan ini kan perasaannya. Tidak perlu. Pak. Iya, Pak. Kepuasan itu kan perasaan. Perasaan ini kan berarti abstrak, ya. Abstrak berarti wujudnya itu tidak ada. Tetapi ketika di dalam ilmu pemasaran misalnya, orang mengukur seberapa puas pelanggan mereka. Berarti mereka harus menjadikan sesuatu yang abstrak itu menjadi wujud, menjadi material. Ada bendanya gitu. Nah, kepuasan pelanggan bisa jadi secara kualitatif orang dikelompokkan menjadi puas, kurang puas, cukup puas, gitu ya. Terus tidak puas, sangat tidak puas, atau benci, gitu ya. Saya tidak mau lagi makan di warung itu, saya benci dengan warung itu, misalnya. Atau saya akan kembali ke warung itu karena saya puas dengan warung itu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. 6 kelompok ke level puasnya itu. Nah, levelnya itu kemudian bisakah kita beri angka agar apa? Agar kita bisa ukur dia. Nah, belakangan orang menggunakan angka 1 sampai 10 untuk level pedas, ya.
1 itu cabai rawitnya 1, lomboknya 1, 10 itu yang paling pedas. Ini mie carui misalnya. Ini padi sarugo. Pedas masih enak. Nah, ya, artinya gitu sangat pedas. Lalu diangkakan gitu, diberi level dia 1 sampai 10. Untuk apa? Agar dia bisa diberi menjadi dia berwujud. Selain kepuasan apalagi, misalnya kelezatan makanan. Kelezatan makanan. Bagaimana kelezatan makanan ini akan Anda ukur? Kalau Pak Bondan hanya bilang maknyus. Kalau siapa ada Benny Bulu namanya, dia selalu komentarnya lazis. Yang lain ada yang menang sedap. Gitu. Tapi ini tentu levelnya mungkin berbeda. Gitu. Kalau kita ingin berikan angka, bisa enggak? Itu pertanyaannya. Nah, kenapa pengukuran itu penting ya? Karena kita harus memberinya nilai. Nah, sekarang yang penggemar bola, kalau sebuah klub itu menang dalam sebuah pertandingan, itu skor dia dapat poin berapa? Sebentar. Kalau dia menang dapat poin berapa? Kalau dia seri dapat poin berapa? Kalau dia kalah dapat poin berapa? Ini penggemar bola. Fahri, penggemar Semen Padang. Kalau menang dapat poin 3, Pak. Oh, poin 3. Kalau seri? 1, Pak. 1. Kalau kalah? 0, Pak. Nah, ini setelah Anda lahir. Kalau sebelum Anda lahir, menang itu 2, seri itu 1, kalah itu 0. Ya, kenapa sebelum Anda lahir? Karena saya tebak Anda bedanya 190-an bawah atasnya. Nah, dulu ini bedanya. Nah, sehingga kemudian tim yang hobi bertahan cukup seri 2 kali untuk sama dengan tim yang hobi menyerang yang 1 kali menang, 1 kali kalah. Poinnya sama-sama 2. Dia cukup mengumpulkan draw 2 kali, poinnya juga 2. Nah, ini misalnya kebiasaan di Tania dulu, bertahan aja kalau udah diserang negara sepak bola menyerang aja dia bertahan. Tapi akhirnya dia menang dan juara dunia. Nah, kemudian dirubah. Nah, yang menentukan ini siapa? Kita kan? Yang mengaturnya kan FIFA. Ini juga FIFA dulunya. Ya, FIFA ya. Betul ya, FIFA ya. Nah, kalau di dalam basket, kalau di luar titik tertentu dapatnya berapa? Dia kan ada titik 3 poin ya. Ada yang dapat 3 poin kan? Ada yang 1 poin ya. Ada yang setengah enggak? 1 basket. 2 poin ya Pak biasanya. 3 sama 2 poin. 3 dan 2 poin. Iya Pak. 2 poin. Kalau penalti berapa? Oh iya, penalti 1 poin biasanya. Kan ada yang 1 poin kan, jadi ya. Nah, ini kan kita memberi harga pada gol ya, pada skor. Nah, yang ini kan kita memberi nilai pada skor. Ketika orang main tenis, itu lain lagi peraturannya tentang scoringnya. Jadi intinya adalah pengukuran itu tidak hanya ada di dalam ilmu alam saja, di dalam keseharian kita juga punya sistem pengukuran tersendiri. Oke, nah kita lanjut dulu. Tapi intinya Anda sudah paham bahwa memberikan nilai itu adalah pada properti materialnya sebuah sistem selain angka sendiri. Jadi kalau angka sudah tidak bisa beri lagi apa-apa, karena dia sudah ada. Pemain misalnya kita beri nomor punggung ya, Ronaldo minta nomor punggung 7 lagi. Nah, kemudian
Kenapa pemberian angka atau pengukuran itu penting? Karena kita ingin mengaitkan sistem penomoran yang formal kepada properti atau objek, properti dari suatu objek atau peristiwa, agar dia memiliki aturan semantik. Semantiknya artinya makna. Jadi dia punya makna di situ. Di dalam akuntansi, aturan semantik itu diwakili oleh transaksi. Nah, misalnya gini, di dalam akuntansi kita mengukur laba itu dengan cara pertama kita tentukan berapa nilai kapital, nilai modalnya, kemudian laba adalah selisih dari kapital. Kapital di sini adalah, dalam konteks ini adalah aset. Jadi misalnya begini, kalau ini tahun 2000X1, ini 2000X2, kalau aset perusahaan pada tahun ini adalah 100, kemudian di sini 120, maka selisihnya adalah 20. 20 ini adalah laba. Nah, ini yang diukur. Kenapa selisih aset? Karena di sini kan hanya ada utang dan ekuitas yang jumlahnya juga pasti 100 dan 120 ya. Jadi aset itu menggambarkan jumlah dari ekuitas dan utang. Nah, kemudian skala ini adalah kita harus menggunakan skala itu bisa juga disebut sebagai timbangan, tapi dalam konteks ini adalah skala itu bahwa kalau kita misalnya memiliki sesuatu nilai antara berapapun ini ya, berapapun ini di sini negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Skala itu adalah sesuatu yang berada di antara nilai-nilai ini. Kalau di sini ada 0, maka skala itu adalah sesuatu yang berada di kanan dari 0 dan di kiri dari 0. Nilai-nilai yang ada di setiap titik-titiknya ini. Nah, skala itu ada 4, ada pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, yang keempat skala rasio. Setiap skala ini memiliki perbedaan sifat yang mendasar di antara keempat mereka. Masing-masing mereka itu maknanya berbeda-beda. Saya akan tunjukkan setelah ini satu persatu. Nah, pertama kita lihat skala nominal ya. Skala nominal ini berasal, nominal itu artinya berasal dari kata nomus. Nomus itu nama. Jadi skala nominal adalah skala untuk memberi nama. Memberi nama pada sesuatu. Contohnya apa? NIM Anda itu. Nomor BP Anda atau nomor NIM Anda itu adalah salah satu contoh skala. Skala nominal. 20 misalnya 1810531001 itu adalah X. 1002 itu Y, itu mahasiswa Y. 20 1053 6007 misalnya itu adalah si Z. Jadi hanya untuk digunakan untuk memberi identitas pada sebuah objek atau seseorang. Dari sini kan saya bisa membaca ini anak masuk tahun 20 di jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi, 5 itu ekonomi, prodi akuntansi, jalur masuk dari lulusan D3. Mahasiswa yang mendaftar ke nomor mendapat urutan ke-7. Ini seharusnya tidak akan salah dengan orang yang lain.
contoh lain adalah misalnya KTP. KTP Padang itu 1371. 1371 itu berarti Sumatera Barat, 04 itu Kota Padang. Nah, angka berikutnya adalah tanggal lahir Anda yang belakang itu identitas nomor unik saja 001, 003 atau 002. Tapi yang identitas Anda sesungguhnya ini. Ya, atau keseluruhannya bisa disebut juga. Ya. Nah, makna dari setiap nomor itu tidak ada, setiap angka itu tidak ada. Seseorang yang memiliki urutan 18, 10, 53, 1001 itu tidak berarti lebih pintar daripada 19, 10, 53, 1001. Ya, dia yang nomornya lebih kecil tidak berarti lebih pintar daripada yang nomornya lebih besar. Tidak berarti bahwa dia lebih tinggi kualitasnya daripada yang nomornya lebih besar, misalnya seperti itu, atau sebaliknya. Nah, demikian juga dengan pemain bola. Pemain bernomor punggung 1 itu berarti dia adalah goalkeeper. Gitu. Pemain bernomor punggung 10 berarti dia striker. Pemain bernomor punggung 4 berarti dia defender. Sudah, itu saja maknanya. Tidak berarti bahwa yang bernomor punggung 10 itu 10 kali lipat lebih mahal gajinya dibandingkan yang nomor 1 misalnya. Tidak berarti bahwa yang nomor 10 itu lebih 10 kali lipat lebih jagoan daripada yang bernomor punggung 1. Jadi dia hanya untuk memberi nama saja. Ya, konsekuensinya nomor punggung angka 7 ditambah angka 7 tidak bisa dioperasikan matematika apapun, mau dikali, mau ditambah, mau dikurang dengan angka 10 itu tidak bisa. Ya. 7 penyerang, misalnya ini, 1 penyerang ditambah 1 kiper, itu tidak bisa disebut 2 penyerang kiper, kan? Kita hanya bisa tetap bilang 1 penyerang, 1 kiper. Paham ya? Ada pertanyaan untuk skala yang pertama ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dengan skala yang kedua. Skala yang kedua disebut dengan skala ordinal. Ordinal itu punya induk kata yang sama dengan kata order, yaitu urutan. Oke. Nah, skala ini hanya diberikan untuk menunjukkan urutan sesuatu sesuatu benda atau sesuatu objek. Misalnya gini, ada 2 orang atau ada 2 gedung ya, saya tidak bisa gedung. Gedung pertama tingginya segini, gedung kedua tingginya segini, gedung ketiga tingginya segini, dan gedung keempat tingginya segini. Oke, maka kita hanya bisa mengatakan bahwa yang tertinggi adalah gedung nomor yang A, B, C, dan D. Kita hanya bisa mengatakan gedung pertama yang tertinggi adalah gedung A, yang tertinggi kedua adalah gedung B, yang tertinggi ketiga adalah gedung C, yang tertinggi keempat adalah gedung D. Kita tidak bisa mengatakan, ini kan 1, 2, 3, 4 ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa ketinggian gedung A itu 2 kali ketinggian gedung B. Karena gedung A angkanya 1, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah 2 kali sini. Kita hanya bisa mengatakan urutan. Misalnya gini, saya punya misalnya contoh ini, merah, kemudian kuning, tidak jelas, kemudian hijau, kemudian terakhir biru. Nah, saya minta Sadia beri saya urutan
warna yang paling Anda suka dari nomor 1, yang paling Anda suka dan paling kurang Anda sukai dari keempat warna, merah, kuning, hijau, biru. Yang paling Anda suka warna apa? Yang biru, Pak. Yang kedua apa? Kuning, Pak. Kuning. Yang ketiga apa? Hijau. Hijau. Yang keempat? Merah. Itu merah ya. Sekarang cowok siapa ini? Koko. Ada yang lihat Koko. Mana nomor 1 Anda, Koko? Yang paling Anda suka? Saya, Pak. Iya, kan Anda yang nama Koko sendirian. Maaf, Pak. Jadi putus, Pak. Oke, Kokoro. Mana yang paling Anda suka? Merah, Pak. Ya, 1. Habis itu kuning, Pak. Kuning, 2. Habis itu biru, Pak. 4. Itu. Oke. Nah, apa yang Anda berikan nilai di sini, baik Sadia atau Kokoro? Anda hanya memberikan urutan sesuatu preferensi Anda. Anda mungkin mengatakan, saya sebenarnya antara biru dengan kuning itu sama senangnya. Kalau tidak dapat biru ya sudah kuning. Tapi karena harus diberikan angka, saya terpaksa harus memberikan pilihan pertama itu biru dengan kuning. Sebenarnya kalau dua-duanya diberikan, saya juga tidak akan nolak gitu. Misalnya seperti itu jawabannya. Nah, si Kokoro misalnya mengatakan gini, saya sebenarnya itu sama-sama tidak suka dengan warna kuning, biru dengan hijau. Hanya saja karena harus memberi nilai 3 dan 4 pada salah satu dari mereka, ya sudah saya pilih hijau deh sebagai warna yang paling tidak saya suka. Walau ketika kamu biru sebenarnya dengan hijau ya saya sama tidak senang gitu. Jadi Anda hanya memberi urutan. Jarak antara pilihan Anda itu tidaklah mesti sama. Jadi kalau misalnya gedung tadi ya, gedung 1 tingginya segini, gedung 2 tingginya segini, gedung 3 tingginya segini, gedung 4 tingginya segitu. Ini tidaklah menggambarkan jarak yang ada dari gedung 1 dengan gedung 2. Itu sama dengan jarak antara gedung 2 dengan gedung 3. Ya sama-sama kecil dan 3 dengan 4. Antara 3 dan 4 iya bedanya hanya 2 meter atau 3 meter misalnya seperti itu. Sementara jarak ini jaraknya 10 lantai misalnya. Yang ini hanya 2 lantai, yang ini hanya 1 lantai tapi meteran gitu. Ini 1 lantainya 5 meter, ini 1 lantainya bedanya 3 meter. Jadi interval itu hanya memberikan mereka memiliki interval tapi jaraknya tidak sama. Sehingga Anda tidak bisa mengatakan sesuatu yang bernilai 4 itu sama dengan 2 kali lipat dari sesuatu yang bernilai 2. Nah, itu interval. Ordinal. Lanjut kemudian adalah interval. Nah, interval ini perbedaannya adalah dengan ordinal, dia juga memiliki sifat yang sama dengan ordinal. Ada jarak antara sesuatu pilihan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Tapi jaraknya di sini sudah sama. Dan jaraknya itu diketahui. Nah, contohnya misalnya kalau Anda punya kipas angin ya, atau jam aja ya. Jam itu kan ini angka 12, ini angka 3, ini angka 6, ini angka 9. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jam itu sebenarnya bisa dikatakan rasio, tapi saya ingin mengatakan seandainya ini bukan rasio. Nah, Anda bisa mengatakan bahwa jarak dari titik 12 ke titik 1 itu sama dengan jarak antara titik 1 ke titik 2. Itu sama-sama 60 detik ya. Jarak antara titik 2 ke 3 itu sama dengan titik 6 ke 7.
Paham? Paham ya? Tapi Anda belum bisa mengatakan bahwa nilai 3 itu sama dengan setengah dari nilai 6. Ya kalau agak rancunya gini, ya saya bekerja maaf ini 6 ya. Saya bekerja 3 jam, teman saya bekerja 6 jam, berarti kan setengah saya. Ya, benar juga, cuman ini dalam gambaran seperti ini. Nah, kalau kita ganti gambar ini, bukanlah gambar jam, tapi gambar ini, gambar kipas angin. Kipas angin ya, kipas angin itu kan kecepatannya 0, 1, 2, 3 ya. 0 mati, 1 kecepatannya sekian putaran, 2 lebih cepat, 3 paling cepat misalnya. Nah, kecepatan jarak antara mereka ini itu sama. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 0 dengan 1, 3 dengan 0, 0 ada jarak, jadi 2 dengan 3, 1 dengan 2 itu jaraknya sama. Nah, contoh lain yang sering digunakan itu adalah Celsius. Termometer. Termometer, jarak antara 0 ke titik didih 100 itu terbagi menjadi 100 titik. Titik 50 itu adalah setengah perjalanan dari 0 ke 100. Titik 25 adalah setengah perjalanan dari 0 ke 50. Ya, titik 100 adalah 2 kali perjalanan dari 0 ke 50 dan 50 ke 100. Jaraknya persis sama. Paham ya? Tetapi kita belum bisa mengatakan bahwa 50 derajat Celcius dikurang 50 dikurang saya sudah bisa menjumlahkan 50 derajat Celcius tambah 150 derajat Celcius sama dengan 200 derajat Celcius. Ya mungkin kita bisa mengatakannya ini penjumlahannya, tapi kita belum bisa menyamakannya dengan skala yang terakhir. Skala terakhir disebut dengan skala rasio. Nah, skala rasio ini adalah skala yang memang paling baik untuk digunakan untuk mengukur objek atau mengukur properti dari objek. Keunggulannya di sini adalah bahwa interval antara objek itu sudah diketahui dan pasti sama. Contohnya di sini adalah panjang. 100 meter itu sama dengan 2 kali 50 meter. 250 meter adalah 1/2 dari 500 meter. 2 kilogram itu 2 kali lebih berat daripada benda yang beratnya 1 kilogram. Perusahaan yang labanya 100 juta itu 100 kali lebih baik dari perusahaan yang labanya 0. 100 juta lebih tinggi daripada perusahaan yang labanya 0. Perusahaan dengan ROA 15% itu 1,5 kali lebih baik dari perusahaan yang ROA-nya 10%. Jadi yang disebut dengan rasio di sini tidaklah X per Y saja ya, tapi adalah angka ini, angka mutlak ya, nilainya. Nilainya adalah nilai yang pasti. Nah, di dalam akuntansi, kita tidak menggunakan skala ordinal, tidak menggunakan skala nominal, tidak menggunakan skala interval, tapi kita menggunakan skala rasio untuk mengukur aset dan liability kita. Nah, di dalam mata kuliah metodologi penelitian seharusnya isu skala ini pernah diterangkan. Sampai di sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Baik. Ada sebuah pernyataan di sini bahwa perbedaan dari nilai sebuah skala. Jadi invariance ini berarti ya kesamaan ya. Dari suatu sistem pengukuran itu akan memberikan suatu bentuk umum yang sama dari sebuah variabel dan para pembuat keputusan tidak akan berbeda keputusan mereka. Jadi misalnya gini, ketika Anda misalnya ingin Anda membeli jeruk ya, beli jeruk. Oke. Ketika Anda menggunakan skala yang tepat untuk membeli jeruk, untuk penilaian jeruk ini, dalam misalnya kita menggunakan sama-sama dengan gram, maka ketika Anda meminta jeruk itu sebanyak 10 kg, maka penjual pasti akan memberikan nilai yang juga dengan berat benda 10 kg. Anda dan penjual akan sama-sama menyaksikan bahwa memang beratnya itu adalah 10 kg. Tidak ada ketidaksepakatan Anda dengan orang lain tentang nilai beratnya. Ya. Nah, kalau kita menggunakan skala rasio, keunggulannya adalah kita akan melihat nilai yang sama untuk setiap benda yang atau sesuatu yang ingin kita ukur. Nah, di dalam ilmu alam, orang tidak punya pertengkaran, gitu. Orang tidak punya pertengkaran untuk mengukur sebuah benda. Orang tidak akan ribut mengatakan bahwa suatu benda yang bobotnya 1 kg itu mereka tidak akan berselisih untuk mengatakan bahwa benda ini bukan 1 kg tapi 1000 gram. Bukan 1 kg tapi 1, sekian 1/10 kuintal. Ya memang dia 1/100 kuintal. Ya memang dia bisa disebut dengan istilah ukuran yang berbeda, tapi intinya benda ini tidak akan kita tidak akan punya kesepakatan yang berbeda tentang properti benda ini. 1 kg itu memang 1 kg. 1 meter itu memang 1 meter. Semua orang akan mengakui bahwa dia memang 1 meter. Bahwa propertinya memang 1 meter. Baik ada yang menggunakan yard kah atau yang menggunakan kaki kah, tapi bendanya tidak akan berubah bahwa nilainya memang setara dengan 1 meter. Paham ya? Nah, sekarang saya ingin contohkan. Di akuntansi katanya gini. Ini tidak terjadi pada akuntansi. Karena apa? Ada lebih dari satu sistem akuntansi. Saya contohkan gini. Saya punya piutang dagang, account receivable. Account receivable ini kepada 2 orang pelanggan. Pelanggan A, dia berutang pada saya dengan nilai penjualan 1 juta. Pelanggan B juga begitu, nilai penjualannya 1 juta. Ketika kita mencatat account receivable ini, ketika A terjadi, saya akan mencatatnya munculnya account receivable Tuan A, nilainya 1 juta. Ya, misalnya ini penjualan 1 juta. Tuan B juga begitu. Account receivable Tuan B, nilainya juga 1 juta. Penjualan 1 juta ya. Oke.
Account receivable Tuan A ini katakan ini terjadi tanggal 1 Januari tahun 2021. Sementara yang B itu terjadi tanggal 1 Januari tahun 2018. Kedua-duanya ini jatuh tempo 1 Januari 18, ini 2021, ini 2020. Katakan kedua-duanya itu jatuh tempo nanti pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Sama-sama jatuh tempo tanggal segini. Pertanyaannya adalah, kalau ini buku besar account receivable, ini 1 juta berasal dari penjualan B, dan ada yang 1 juta dari penjualan A. Ketika saya sajikan nanti di laporan posisi keuangan, berapa nilai account receivable saya? Apakah 2 juta atau kurang dari 2 juta, Nindi? Nindi. Natasha, berapa nilainya Natasha di laporan posisi keuangan di neraca Natasha? Apakah saya tetap menyajikan, hanya memindahkannya ke sini menjadi 2 juta atau nilai yang lain? Halo. Anda kuliah teori akuntansi, tidak kuliah pengakutansi. Natasha, Indah, berapa nilainya yang harus saya taruh di sana? Bisa kurang dari 2 akuntansi, Pak. Dari 2 juta, Pak. Kenapa? Bisa aja ada yang tidak tertagih atau gimana gitu, Pak. Nah, berarti kita tidak bisa sepakat dengan nilai ini. Gitu. Kita tidak sepakat dengan nilai ini. Nah, kenapa? Kita berpikir kita harus tentukan fair value-nya, gitu. Nilai wajarnya. Ini kan dulu, gitu. Ini kan tahun 2020, ini awal 2021, ini berusia 2 tahun nanti, ini berusia 1 tahun, kan? Ya, ketika dia berusia 1 tahun, itu risikonya lebih kecil dibandingkan yang berusia 2 tahun. Ini mungkin menjadi 900.000, ini mungkin menjadi hanya 750.000. Nggak bisa. Benda yang sama, akhirnya ya, benda yang sama kita lihat, itu dinilai berbeda nanti. Paham ya? Nilai yang sama, kita lihat itu bisa berbeda nilainya nanti. Bandingkan kalau misalnya gini ya, A itu sebuah benda dengan bobot 10 kg, B itu sebuah benda dengan bobot 5 kg. Ini diperoleh tahun 2021, ini diperoleh tahun 2020, tanggal 1 Januari, 1 Januari. Pada tanggal 31 Desember 2021, berapa bobot mereka? Dia sama dengan ini, sama-sama didiam-diamkan aja, gitu. Nggak diapa-apakan, ini juga nggak diapa-apakan. Berapa bobotnya, Bro? 15 kg, kan? Tidak ada orang yang akan tidak sepakat dengan nilai ini, 15 kg. Benar? Iya, Pak. Ya. Tapi di akuntansi, nilai yang dulunya kita jelas-jelas bernilai 1 juta ketika dia terjadi, dengan berlalunya waktu, nilainya tidak lagi segitu.
kita nggak akan sepakat lagi dengan nilai yang kita dulu sepakati gitu. Paham ya maksudnya ya? Bahwa di dalam akuntansi ada isu, ada masalah bahwa karena ada lebih dari satu sistem akuntansi yang berjalan di kita, ada historical cost accounting, ada fair value accounting, ada sheet value accounting misalnya nanti, maka kita tidak akan pernah sampai pada satu nilai yang sama untuk suatu benda, peristiwa atau suatu transaksi. Oke. Nah, sehingga keputusan bisa akan berbeda antara satu dengan yang lain ketika kita menggunakan sistem akuntansi yang berbeda. Nominal dan ordinal tidak bisa dijumlah, ini sudah jelas. Interval bisa ditambah dan dikurangi, tetapi maknanya tidak sebaik kalau rasio itu digunakan. Jadi Anda lihat di sini ya, aritmetikanya, fungsi aritmetikanya ini hanya bisa jumlah kurang. Kalau ini bisa tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kalau yang rasio, maka kita pakai skala rasio untuk di akuntansi. Oke, ada pertanyaan? Saya permisi 1 menit. Ada pertanyaan di sini? Oke, kita masuk. Ada 3 jenis ukuran. Yang pertama ukuran fundamental. Ukuran fundamental ini adalah angka yang diberikan untuk sesuatu yang yang secara alamiah istilahnya peristiwa yang terjadi secara alamiah gitu. Nah, ini ukuran dasar sebenarnya, ada ukuran panjang, ukuran penomoran, ukuran panjang. Jadi contoh-contohnya di sini untuk mengukur panjang kita ukur menggunakan meter. Untuk mengukur berat kita menggunakan ukuran gram atau turunannya lainnya. Lain negara di dunia ini bisa menggunakan ukuran yang lain. Untuk mengukur kecepatan, untuk mengukur apa lagi, meter, gram, berat, panjang, berat. Ya, kita contohkan 2 itu saja karena yang lainnya adalah ukuran turunan. Nah, yang 2 ini adalah salah 2 contoh dari ukuran yang ukuran fundamental. Saya agar tidak ragu dengan ukuran berikutnya, yaitu ukuran turunan. Nah, ukuran turunan ini adalah ukuran yang berasal dari ukuran fundamental tadi. Misalnya untuk kecepatan, jadi kalau tadi kecepatannya waktu detik ya. Kalau kecepatan ukurannya apa? Meter per detik. Jadi turunan dari ukuran jarak dengan ukuran waktu. Kalau volume ukurannya apa? Suci. Volume ukurannya apa? Volume meter kubik, Pak. Nah, berarti meter kali meter kan? Ya. Kalau percepatan misalnya, percepatan apa ya? Meter per apa? Saya nggak tahu.
Anda ingat lagi. Nah, tetapi intinya dia adalah ukuran turunan derif ini itu adalah ukuran yang diturunkan dari ukuran yang lain. Volume air misalnya dihitung dengan meter dengan meter per detik. Jadi densitas diukur dari berapa jumlah atau cacah per meter persegi. Jadi kerapatan orang di dalam sebuah wilayah misalnya itu diukur dengan tersebut. Nah, di dalam akuntansi dianggap gini bahwa kita punya juga ukuran derif turunan yaitu laba. Laba itu adalah hasil turunan dari pendapatan dengan biaya-biaya. Kalau pendapat sebagian orang begitu karena sebelumnya untuk ukuran fundamental sendiri di akuntansi itu tidak ada kesepakatan yang jelas. Jadi kalau tidak ada ukuran yang fundamental sifatnya di akuntansi, maka tentu seharusnya juga tidak ada ukuran yang turunan. Misalnya ukuran fundamental itu misalnya gini. Kalau ukuran turunan adalah hasil gabungan dari lebih dari satu ukuran, misalnya tadi volume itu adalah perkalian dari meter dengan meter dan dengan meter, lalu debit adalah pembagian antara volume dengan detik dengan waktu, ya. Berarti ini meter kali meter dibagi dengan detik misalnya, maka pendapat yang kalau mengatakan di akuntansi itu ada ukuran fundamental, kalau misalnya itu adalah laba ini adalah pengurangan atau selisih dari pendapatan dengan biaya. Berarti pendapatan itu adalah ukuran fundamental. Sementara biaya adalah ukuran fundamental juga. Sehingga yang kedua, laba menjadi ukuran ukuran yang turunan. Nah, ini hanya satu pendapat yang tidak semua orang juga sepakat dengannya. Nah, ada alternatif lain yang disebut dengan ukuran fiat. Fiat ini per definisi kalau saya tidak salah itu artinya adalah ciptaan, sebentar. Dia merek mobil, merek mobil dari mana tuh? Kalian tahu Fiat itu merek mobil mana? Kalian tahu Koko? Merek mobil mana Fiat? Fiat itu merek mobil. Kalian tahu merek mobil dari mana? Dari Italia. Oke. Yang ukuran terakhir adalah ukuran Fiat. Fiat itu adalah ukuran yang didasarkan pada kesepakatan. Jadi ini berdasarkan kesepakatan bahwa kita menyebutnya sebagai sebuah ukuran. Nah, apa yang contohnya di akuntansi itu kita punya ukuran sebenarnya adalah ukuran yang sifatnya fiat gitu. Kenapa fiat? Kita ambil contoh profit. Profit itu adalah selisih dari pendapatan dengan biaya. COGS misalnya. Ketika kita mengukur COGS, itu kan kita menghitung selisih dari set inventory awal ditambah dengan pembelian purchase ya dikurang dengan inventory akhir. Itu adalah COGS. Laba kotor adalah selisih dari sales dengan COGS. Jadi setiap komponen yang ada di dalam laporan laba rugi itu sebenarnya diukur dengan menggunakan ukuran fiat ini. Demikian juga dengan nilai buku dari aset tetap misalnya, atau nilai realisasian bersih, net realizable value dari
account receivable kita. Itu adalah fiat. Karena kenapa dia tidak diturunkan dari, dia tidak berasal dari ukuran fundamental ataupun ukuran derif, ukuran turunan. Tapi dia berasal dari ukuran yang kita ciptakan sendiri. Nah, sehingga kita sebenarnya di akuntansi ini tidak punya satu ukuran yang kita sepakati untuk mengukur apapun itu di akuntansi. Saya kasih contoh ke Anda gini ya. Coba, Maya, sebutkan metode depresiasi aset tetap yang Anda ketahui. Depresiasi saldo menurun, saldo menurun ada. Angka tahun, jumlah angka tahun. Itu ada 5 Pak, tapi saya lupa Pak. Yang paling sulit saya bantu garis lurus. Oh iya Pak. Ya, Udah Pak. Terakhir ada enggak? Ada yang tahu yang terakhir? Milna, Anda tahu enggak yang terakhir apa? Saya ingatnya juga cuma 4. Unit produksi. Unit produksi misalnya. Nah, ini adalah metode depresiasi aset tetap. Aset tetapnya ini, ketika dibeli, ini fisiknya, ya, gedung misalnya, atau mesin. Ini wujudnya. Ini bentuk fisiknya. Kalau dijadikan dalam bentuk skala, ini 1000, nah, ininya 1000. Dengan berlalunya waktu, menurut akuntansi, aset harus didepresiasi ya. Betul? Anggun? Dengan berlalunya waktu, aset harus didepresiasi. Betul, Anggun? Anggun. Iya Pak. Nah, ya, aset harus didepresiasi. Yang didepresiasi berarti asetnya atau nilai asetnya. Fisik asetnya atau nilai asetnya. Anggun. Nilai asetnya Pak. Nilainya ya, asetnya kan enggak didepresiasi. Jadi makanya jangan gunakan kata penyusutan. Kalau penyusutan itu artinya aset ini berkurang, menyusut ke bawah. Padahal asetnya tidak pernah menyusut. Tidak pernah menyusut. Yang terjadi adalah nilainya terdepresiasi. Nah, nilainya terdepresiasi, maka kalau asetnya tadinya di tahun 1, di awal tahun 1 bernilai 1000, maka di akhir tahun 1 nilainya harus 1000 dikurang dengan depresiasi ya. Betul? Betul atau tidak? Halo, betul apa tidak? Betul, Pak. Benar ya. Nilainya adalah 1000 dikurang dengan depresiasi. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah, karena ada 5 nilai depresiasi yang kita mungkin peroleh dari metode yang berbeda, maka nilai akhir tahunnya juga akan berkisar dari kecil dari 1000, berkisar ya kita bukan kecil dari 1000 lagi, memang harus kecil dari 1000, bisa bernilai. Kita punya 5 opsi nilai gitu. Opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4, opsi 5. Ya enggak? Yang semuanya pasti tidak sama. Betul enggak, Koko? Koko, betul enggak bahwa kita akan memiliki 5 nilai yang semua nilai ini pasti tidaklah sama.
Ya kan? Aset harus didepresiasi, dengan berlalunya waktu aset harus didepresiasi. Ketika kita peroleh di awal tahun, ini di awal tahun, maka di akhir tahun dia harus dihitung berapa nilai depresiasinya agar kita bisa dapatkan nilai buku kan. Ini kan biaya ya. Padahal di akhir tahun wujud aset itu tetap masih sama gitu. Aset yang sama itu masih itu juga asetnya pada akhir tahun. Secara fisik asetnya tidak berubah. Tetapi accounting meminta dia berubah nilainya, ditentukan nilainya. Kalau begitu, ketika kita ngitung laba, pendapatan dikurang dengan biaya, baru kita peroleh laba, maka laba yang kita peroleh itu akan juga ada 5 variasi laba. Kalau menurut garis lurus sekian, menurut saldo menurun sekian, saldo menurun ganda sekian, jumlah angka tahun sekian, unit produksi sekian, gitu. Apa enggak? Halo, jangan Anda menekur semua. Nanti sakit kepalanya. Ya, nilainya kan tidak akan sama. Padahal kita mengukur benda yang sama. Ketika kita memberi ini, ketika menghitung biaya depresiasi, kita memberi nilai yang berbeda-beda, padahal bendanya itu. Nilai bukunya berbeda-beda, karena kita gunakan cara mendepresiasi yang berbeda. Padahal barangnya itu juga. Nah, di sini hanya dengan satu masalah depresiasi saja kita bisa menghasilkan nilai angka laba yang berbeda-beda. Belum lagi kalau misalnya kita punya account receivable. Oke, account receivable itu kita pun punya cara untuk menghitung nilainya di akhir tahun yang berbeda-beda pula. Kalau misalnya ini ada 3 cara, 1, 2, 3, ini ada 5 cara. Kalikan saja kombinasi berapa itu? Kombinasi 2 dengan 3 ya. Artinya berapa kombinasi ini? Ini 1, 2, ini untuk kalau pakai garis lurus saja digabung dengan 1 itu ada 3. Ini 3 kali 5 berarti ada 15 angka laba hanya dari 2 komponen biaya saja. 2 komponen atau pilihan metode akuntansi saja ada 15 laba yang berbeda. Bayangkan kalau ada lagi aset tetap, ada lagi aset tak berwujud, ya. Nah, aset tetapnya beragam pula asetnya dan beragam metode depresiasi yang lain. Nah, itu yang dimaksud di sini bahwa di dalam akuntansi fiat measurement itu akan punya kelemahan, yaitu level keyakinan kita untuk ukuran itu tidaklah tinggi. Akan ada ratusan cara untuk menghitung profit. Nah, ketika kita mengukur sesuatu, itu penting sekali bahwa ukuran itu harus andal dan akurat. Ya, harus andal dan akurat. Apa beda andal dengan akurat? Akurat infonya pasti, Pak. Kalau andal mungkin infonya akurat bisa secara detail juga infonya, Pak. Kalau andal mungkin secara intinya aja. Dan intinya apa intinya? Reliable itu ya, reliable itu apa ya? Andal itu artinya dia mengukur apa yang tidak diukur. Mengukur apa yang tidak diukur. Tidak diukur dengan nilai yang memang harusnya segitu.
Jadi dia mengukur panjang, ya dia bisa memang bisa digunakan untuk mengukur panjang. Ketika kita mengukur berat benda, alat ukur kita itu memang mampu mengukur berat benda tersebut. Kemudian juga yang lain ya, kecepatan. Dia memang andal untuk mengukur kecepatan. Nah, akurasi adalah seberapa dekat dia dengan sasaran. Jadi misalnya gini, kalau ini bullseye, sasaran, disebut dengan bullseye. Kalau yang akurat itu, dia memang berada di sekitar warna biru ini. Ini akurat. Tidak jauh dia dari sini. Nah, reliable itu ketika dia memang kalau ditembak ya, sebuah senapan, ketika dia ditembakkan itu, dia berada di sekitar yang dimaksud, tapi belum berada di sana. Dia tidak ke sini, gitu. Dia tidak menyebar di sini. Kalau menyebar di sini, dia tidaklah andal. Ya, atau di titik lain, gitu. Tapi kalau andal itu dia memang bisa digunakan untuk menembak sesuatu. Hanya saja belum berbeda dengan akurat, ya memang dia berhasil mencapai titik yang dituju. Nah, untuk benda-benda yang tegas ya kita bisa misalnya jumlah kursi di dalam ruangan, jumlah orang di dalam sebuah ruangan, jumlah warga di dalam sebuah kampung, itu kita bisa hitung dengan tepat dan dengan andal dan akurat. Nah, secara pengukuran ada sekian banyak penyebab terjadinya kesalahan. Pertama, operasi pengukuran itu yang keliru. Seharusnya kita menjumlah, tapi ternyata kita mengurangi sesuatu ya. Seharusnya kita menambah ukur misalnya gini. Kita punya penggaris panjangnya 30 cm. Nah, ini mulai titiknya 0, berakhirnya tentu di 30 ya. Ketika benda yang kita ukur itu panjangnya 40 cm, 40 cm lebih panjang dari penggaris kita, maka kita bisa mengalami kekeliruan karena kita tidak menaruh penggarisnya pertama di sini, lalu kita untuk yang kedua kita bergeser justru beberapa senti ke arah kiri. Jadi bukannya berhenti di sini, tapi kita berhenti di sini, tapi memulai untuk yang keduanya di sini. Sehingga ini bukannya angka 10, tapi angka 15 yang muncul di penggaris kita. Itu kesalahan ketika kita melakukan operasi pengukuran. Yang kedua yang bisa salah itu adalah alat ukur. Alat ukur yang digunakan. Karena memang alat ukurnya rusak. Gitu. Kalau misalnya Anda tanya ke ibu-ibu yang belanja di pasar, nah dia selalu akan rewel dengan alat ukur ini. Timbangan di pasar itu tidak sama dengan timbangan di rumah. Di pasar sudah 1 kilo, di rumah kok 7,5 ons. Berarti ada yang keliru. Mungkin yang keliru yang di pasar, mungkin yang keliru yang di rumah. Pokoknya keliru. Salah satu atau dua-duanya itu keliru. Kemudian instrumen, bisa lingkungan, bisa atributnya yang tidak tepat. Atribut ini adalah kita ingin mengukur sesuatu, tapi cara mengukurnya tidaklah pas, tidaklah jelas. Kemudian ada berhubungan dengan risiko dan ketidakpastian. Misalnya ketika kita ingin mengukur fair value dari bonds, atau present value dari bonds, kan kita untuk obligasi ketika kita berada di sini, obligasi itu kan bisa terdiri dari 3-4 tahun ya. Nah,
kita ingin tahu berapa present value-nya. Untuk mengukur present value, kita butuh informasi tentang bunga, obligasi, dan rate of return dari nilai return umum di pasar. Jadi tingkat bunga pasar berapa? Misalnya tingkat bunga obligasi kita 8%, tingkat bunga pasar 10%. Nah, kekeliruan terjadi karena kita kesalahan pengukuran bisa terjadi karena kita keliru menerapkan angka yang 10% ini. Seharusnya hanya 9,75%, tapi kita tidak tahu angka yang pasti, kita menaruhnya angka 10. Sehingga present value-nya berarti bisa menjadi berbeda. Ingat nggak kira-kira ini cara ngitung present value Naya? Present value obligasi, ingat nggak? Ingat lah ya, kurang lebih ya. Kalau nggak kurangnya lebih, ingat ya. Nah, ini secara teoritis semua, sebuah ukuran yang reliable, yang andal itu adalah apa? Pertama, dia harus konsisten. Kalau di gambar yang tadi, ketika saya menembak tadi, gambar tembakan itu, yang disebut konsisten itu, dia selalu berada di titik yang mengelompok di titik yang sama. Mungkin di sebelah sini atau mungkin di sebelah sini. Itu konsisten namanya, tetapi tidaklah andal. Apalagi akurat ya. Tapi dia konsisten. Kemudian karena syarat reliable harus presisi. Jadi dia harus berada di tingkat kesalahannya itu kecil gitu. Kalau tembakan itu di sini menyebarnya bisa di mana-mana, dia tidak precise namanya, tidak presisi. Dia meleset terus. Dan sehingga dia tidak bisa dikatakan andal. Dan untuk bisa reliable dia tadinya akurat ya. Kemudian representative faithfulness ini berarti ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, mengukur dengan tepat. Mengukur dengan tepat. Mengukur dengan tepat. Artinya bukan hanya sekedar akurat, tetapi memang dia merupakan alat ukur yang tepat untuk benda tersebut, sehingga siapapun yang mengukurnya itu akan kembali dengan ukuran yang sama. Misalnya ini kalau di dalam kelas saya suka mencontohkan di ruangan Anda sekarang, coba lihat lantai rumah Anda dari sisi dinding kanan ke sisi dinding kiri, itu kalau misalnya 5 peta, maka orang lain yang melihatnya juga akan melihatnya sebagai benda ruangan dengan lantai sebanyak 5 peta. Ada pertanyaan di sini? Pak, yang soal pengukuran tadi, kenapa modal tidak masuk dalam pengukuran, Pak? Modal? Kenapa? Kan tadi profit itu kayak termasuk laba, aset kan bisa masuk pengukuran. Kenapa modal nggak bisa masuk? Gitu, Pak? Masuk juga. Yang pengukuran tadi, Pak? Masuk juga. Cuman tidak disebutkan saja. Karena misalnya gini, ketika perusahaan yang menerbitkan saham yang diterbitkan itu bundel tahu ya, ada saham ditambah dengan surat utang obligasi. Nah, berarti kan kita ngukur ini, dua-duanya dibundel dengan harga 1 juta. 1 juta. Ketika harga pasar saham itu diketahui misalnya 10.000 per lembar, nah ini tidak diketahui misalnya. Maka kita akan mengukur berapa untuk saham dari 1 juta, berapa yang sini. Kita mengukur kita. Nah, komponen ekuitas misalnya ada laba ditahan. Laba ditahan itu bagaimana? Bagaimana cara sampai ke laba ditahan? Siklus akuntansi ingat ya. Setelah kita selesai dari menutup buku atau pada proses penutupan buku, biaya ditutup ke besar laba di
ditutup ke ikhtisar laba rugi ya. Nah, kemudian laba atau rugi di ikhtisar laba rugi ditutup ke laba atau rugi. Ya, laba atau rugi itu adalah angka yang kita peroleh akhir dari proses akuntansi kita. Nah, kalau dia berlaba, maka akan terbagi dua. Ada yang dibagi sebagai dividen, ada yang ditahan menjadi bagian laba ditahan. Berarti laba ditahan adalah laba dikurang dengan dividen kan? Nah, berarti itu sama dengan laba ditahan. Nah, laba ditahan ini kan komponen ekuitas. Berarti kita mengukur ekuitas caranya gimana? Tambahkan saham biasa, tambah paid in kapital, ditambah dengan laba ditahan. Nah, laba ditahan sendiri rumusnya gimana? Gini. Jadi artinya semuanya itu diukur. Nah, yang kita lakukan atau yang Anda kenal dari pengantar akuntansi sampai terakhir itu sebenarnya konsepnya adalah konsep bagaimana mengukur akun-akun yang ada di setiap laporan posisi keuangan kah atau laporan laba rugi kah gitu. Paham ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain? Silakan. Kemudian ada catatan di sini bahwa ukuran akuntansi, kebanyakan ukuran akuntansi adalah ukuran rasio. Kenapa? Karena keunggulan ukuran rasio itu yang memang paling informatif dibandingkan ini ukuran lain. Tapi masalahnya kita itu adalah ukurannya fiat. Memang kita gunakan rasio, jadi dari pilihan tipe ukuran yang ada, mulai dari nominal sampai ke rasio, kita pilih rasio. Nah, rasio ini, tipe ukuran ada, jenis ukuran kan ada tiga, ada tiga tadi ya. Tipe atau jenis ukuran ada tiga, ada fundamental, ada derivatif ya, turunan, ada yang fiat. Nah, ini fundamental nih fiat. Nah, rasio kita itu rasio untuk fiat. Ilmu alam rasionya itu untuk rasio yang dua ini. Untuk ukuran fundamental sifatnya dan ukuran derivatif. Kita ukuran fiat gitu. Kita rasio tapi kita pakai rasio tapi untuk fiat. Nah, fiat itu dengan demikian kita memiliki masalah yang berat di sini karena kita memiliki banyak pilihan metode, banyak teori yang mungkin menyebabkan nilai itu menjadi berbeda. Sebentar lagi kita akan melihatnya. Nah, contoh di sini dikatakan gini, ada dua ukuran utama di akuntansi yaitu kapital dan profit. Profit tadi sudah saya tunjukkan ke Anda bahwa profit itu bisa diukur dengan cara yang berbeda-beda. Nah, karena profit berbeda, dampaknya kapital juga berbeda. Ya, nah, tadi ketika Diva Rizky bertanya tadi kan, saya mengatakan ketika kita sudah memperoleh laba, laba itu ada yang dibagi sebagai dividen, ada yang ditahan di dalam perusahaan menjadi laba ditahan. Nah, bagian laba ditahan ini disetor ke bagian ekuitas. Nah, ekuitas adalah bagian dari kapital. Karena kapital itu ada dua, kapital yang berasal dari hutang, ya, ada kapital yang berasal dari ekuitas. Jadi kapital itu ada dua, kapital berupa ekuitas dan kapital berupa utang. Nah, otomatis ketika kita memiliki cara yang berbeda untuk menghitung profit, maka cara yang berbeda itu juga mempengaruhi penghitungan kapital kita. Ada konsep lain yang berhubungan dengan kapital ini, yaitu konsep capital maintenance. Nanti kita pada pertemuan lain, pada pertemuan pengukuran laba, topik tentang pendapatan atau laba ya, itu kita akan membahasnya sendiri.
Ini bagian terakhir dari bab 5. Ada pertanyaan? Belum, kita pindah ke bab 6. Jangan ada pertanyaan. Kita berapa orang ya? 17 yang hadir dari 18 orang. Ada yang kebanjiran semalam? Yang di Padang ya. Saya nggak tahu di kota lain hujan atau tidak. Mungkin di Padang hujannya gitu. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak berarti sudah paham betul atau tidak paham betul. Hanya ada dua pilihan. Fakri, paham Fakri? Insya Allah paham. Oh, mantap, berarti besok bisa ujian ya. Nah, insya Allah itu artinya sudah pasti itu. Yang menjadi halangan hanya nasibnya besok saja. Ketika Joe Biden menjawab ketika Joe Biden debat dengan Trump itu kan Joe Biden mengatakan, oh insya Allah, gerakan insya Allah, karena dia memaknai insya Allah itu tidak pasti. Padahal insya Allah itu pasti. Hanya nasib yang mengubahnya besok. Baik, kita masuk ke ini. Saya mungkin akan cepat saja karena topiknya bab 6 ini nanti akan sebagian akan tercover pada bab-bab yang lain, yaitu aset, biaya, pendapatan, laba, ekuitas ya. Tapi kita akan coba melihatnya secara cepat saja dulu. Nah, terutama di sini ada perkembangan dari cara kita mengukur sesuatu. Pada awalnya akuntansi, kalau kita meminjam akuntansi itu ada sejarah akuntansi itu dari sejarah Amerika. Awalnya kita mengukur sesuatu itu menggunakan cost historis. Apa itu cost historis? Cost historis itu adalah nilai yang kita korbankan untuk memperoleh sebuah aset ketika aset itu kita peroleh. Jadi misalnya saya pada tanggal 1 Januari 2020, saya memperoleh sebuah aset. Aset ini saya peroleh dengan nilai 1.000. Nah, aset ini katakan adalah aset tetap. Lalu setelah terpakai selama 2 tahun, saya ingin tahu pada tanggal 31 Desember 2021, berapa nilai aset ini pada tanggal ini. Anda pasti bisa dengan tegas menjawab, nilai aset tetap ini, Pak, itu pada tanggal 31 Desember 2021, Bapak harus hitung berapa dulu nilai perolehannya, cost perolehannya, dikurangi dengan biaya depresiasinya selama 2 tahun. Ya, Anda pasti akan menjawab pertanyaan siapapun yang bertanya itu dengan cara begini. Cost-nya dulu 1.000 kan, lalu depresiasinya per tahun itu Rp100, karena sudah ada 2 tahun berarti cost biaya depresiasi 2 tahun adalah 200, sehingga diperoleh nilai bukunya pada akhir tahun ini adalah 800. Sehingga
nilai aset ini di akhir tahun adalah 800. Kenapa 800? Karena saya mengurangkan cost historis dengan depresiasi. Basisnya adalah cost historis. Paham ya? Nilainya di akhir tahun atau di tanggal tertentu itu didasarkan dulu diperoleh berapa. Paham di sini? Pak Kri sudah sangat paham. Paham Pak Kri? Paham. Ya, dan paham. Nah, kenapa pakai cost historis? Cost historis ini ada beberapa keunggulan yang tidak bisa dikalahkan dengan oleh metode ukuran yang akuntansi yang lain. Pertama, dia aktual dan tidak hanya berbasis transaksi, tapi nilainya aktual. Kita bisa tentukan nilainya sekarang kapanpun itu dengan dengan menggunakan cost historis. Jadi misalnya tadi 1.000 diperoleh tanggal 1 Januari 2020. Sekarang tanggal 30 September tahun 2021. Berapa depresiasinya? Gampang. Setahun itu 1.000. Berarti setahun dengan menggunakan depresiasi garis lurus 10 tahun berarti per tahun itu 100. Jadi kalau per bulan itu 1/12 kali 1.000. Karena sekarang sudah berjalan 9 bulan kali 9. Aktual dia, gampang. Kita bisa tentukan kapanpun dia. Ya. Kemudian datanya bisa digunakan, mudah dipahami untuk konsep penentuan laba, data terjaga, tidak bisa dimodifikasi secara internal, karena kwitansinya sudah ada. Kemudian nilai pasar bisa digunakan untuk sebagai bantuan saja. Dan kita tidak bisa menolaknya ketika kita sudah punya nilai historisnya, kita punya kwitansinya, kita punya bukti bahwa perolehannya berapa, ya sudah. Nah, itu untuk historical cost accounting. Tentu historical cost accounting tidak tanpa kelemahan dan tidak tanpa kritik, Anda bisa baca. Kemudian alternatif yang lain adalah current cost accounting. Current cost accounting. Current cost accounting ini adalah lawannya. Saya ingin membaginya, menjelaskannya dengan cara menjelaskan di sini. Cara berpikir current cost accounting itu berbeda dengan cara berpikir historical cost accounting. Misalnya gini, aset itu diperoleh 1 Januari 2020 dengan nilai perolehan, kos perolehan 1.000. Sekarang, saya ingin menyusun laporan keuangan per 31 Desember 2021. Berarti ini sudah berlalu 2 tahun. Kalau dulu nilainya 1.000, aset itu adalah sebuah mesin dengan kapasitas produksi 10.000 unit per tahun. Ya. Kemudian ya katakan 10.000 unit per tahun dia bisa hasilkan. Maka pada tahun ini berapa nilai aset itu yang harus dilaporkan di neraca pada akhir tahun ini, kalau menggunakan current cost accounting, maka nilai historical cost accounting ini itu tidak bisa Anda gunakan sebagai dasar untuk menghitungnya di sini. Yang bisa digunakan adalah apa? Current cost. Current cost itu. Apa yang disebut dengan current cost?
Apa current cost? Windy, apa current cost Windy? Kalau historical cost, artinya kalau kita berada di sini sekarang, maka historical cost itu adalah nilai kemarin, nilai dulu. Nilai dulu berapa? 1.000. Nilai sekarang berapa? Itu yang disebut dengan current cost. Berapa nilainya sekarang? Cost-nya berapa sekarang? Cost apa? Nah, ini cost ini bisa terbagi lagi. Ada yang disebut dengan replacement cost, ada yang disebut dengan exit cost, ya, ada yang disebut dengan exit cost, replacement cost, dengan entry cost ada kan. Tapi intinya adalah ketika kita berada di titik ini sekarang, ketika ini titik pelaporan, di titik ini sekarang, aset yang berupa mesin dengan kapasitas 1.000 unit per tahun dengan merek Toshiba misalnya, seri 23A47 misalnya ya, itu nilainya sekarang berapa? Untuk menentukan nilai sekarang berapa itu, nilai sekarang, cost sekarangnya, sekarang itu sekarang cost itu cost saja. Cost-nya sekarang bagaimana? Ada beberapa cara. Pertama, jual dia. Berapa orang mau beli? Atau ganti dia. Cari barang yang setara, yang sudah dipakai selama 2 tahun, serinya ini, kapasitasnya ini. Kapasitasnya ini, serinya ini. Berapa nilainya kalau dia ingin di-replace, diganti dengan yang baru? Ya, Suci, Anda punya handphone di tangan Anda kan, dekat Anda sekarang. Dulu diperoleh berapa harganya? Suci Fitri. Kira-kira saja, tebak-tebakan. Saya percaya aja, karena saya nggak tahu handphone berapa. 3 juta misalkan, Pak. 3 juta, oke. 3 juta ya. Diperoleh tahun 2020. 2000 berapa? 2020 katakannya. Nah, setelah Anda pakai, ini kan cost historis nih. Cost historis. Dulu Anda peroleh segitu, ini cost historisnya. Nah, sekarang tanggal 30 bulan 9 tahun 2021, berapa current cost-nya? Untuk mengetahui current cost-nya itu, maka ada caranya. Pertama, ada beberapa cara. Pertama, Anda iklankan dia, iklankan untuk Anda jual. Kalau ada orang beli, berarti itulah harganya. Berarti itulah cost-nya untuk Anda laporkan hari ini. Yang kedua, bisa Anda cari barang setara. Kalau Anda ketemu harganya misalnya di OLX, Lazada, atau Shopee, untuk barang atau di mana saja selain misalnya OLX ya, lihat dia berapa harga barang tersebut saat ini, maka itulah current cost-nya. Nah, di sini kelemahannya tentu dia tidak aktual, dia tidak gampang untuk mencarinya. Ini baru contoh misalnya handphone. Kalau barang-barang yang spesifik misalnya mesin potong kertas pada pabrik kertas, misalnya. Mesin potong baja pada pabrik baja, itu kan tidak mudah untuk diperoleh. Nah, isu pengukuran di dalam akuntansi itu menyebabkan menimbulkan perdebatan tersendiri. Karena tugas akuntan itu kan hanya ada 2. Pertama,
mencatat aset perusahaan. Yang kedua, menjaga catatan aset perusahaan. Menjaga catatan berarti ya kita mencatat nilainya dulu diperoleh dan perubahan atas nilai perolehan tersebut. Nah, menjaga aset perusahaan berarti kita harus menyampaikan nilai aset sesuai dengan nilainya itu sendiri. Kita nggak bisa, misalnya gini, saya dulu memperoleh laptop itu 10 juta. Lalu ketika orang tua saya nanya, masih ada laptopnya? Masih. Berapa nilainya sekarang? Ya masih 10 juta. Padahal laptop itu udah jatuh 2 kali, terendam 3 kali, keinjak 2 kali. Saya nggak bisa mengatakan itu kan. Sebagai akuntannya, sebagai apa? Saya tidak bisa melaporkan kekayaan itu. Saya berarti kalau saya begitu, saya berarti sudah tidak bisa menjaga catatan, menjaga aset perusahaan, aset yang dipercayakan pada saya. Karena asetnya sudah tidak, nilainya sudah tidak aktual lagi, tidak akurat lagi. Nah, apapun yang kita gunakan metodenya, historical cost accounting atau kita gunakan fair value accounting seperti yang IFRS sekarang gunakan. Apa yang digunakan oleh IFRS itu kita gunakan di Indonesia. Tugas akuntan tetap 2 itu, memelihara catatannya, menjaga aset perusahaan dan memelihara catatan atas aset perusahaan. Nah, tapi masalahnya kita punya pilihan-pilihan metode akuntansi yang cukup beragam yang menyebabkan nilainya itu bisa berbeda-beda. Jadi berbeda dengan misalnya gini ya, profesi dokter. Dokter ya. Ketika dokter mengukur suhu, seorang dokter mengukur suhu tubuh seorang anak, dia akan bisa mengatakan suhu tubuhnya 37, 36, 39, sekian, 42 misalnya gitu ya. Dan dia bisa mengatakannya dengan keyakinan yang tinggi. Alatnya confirm nilainya segitu. Ketika seorang insinyur sipil membangun sebuah gedung, dia bisa mengatakan tinggi gedung ini segini. Gitu. Material untuk membangun gedung ini dibutuhkan material A, B, C sekian ton, B sekian ton, C sekian kubik misalnya. Dia bisa mengatakannya dengan jelas. Luas bangunan ini sekian, kata arsitek. Gitu ya. Nah, ada profesi akuntansi ketika kita mengatakan perusahaan saya punya aset 100 miliar. Tunggu dulu, 100 miliar itu yakin enggak bahwa nilainya itu 100 miliar? Bahwa nilai yang 100 miliar itu akurat dan andal. Iya, saya yakin 100 miliar. Ya, Anda pakai apa? Historical cost accounting. Iya. Metode depresiasinya apa? Garis lurus. Kalau gunakan saldo menurun gimana? Ya berubah. Nggak jadi 100 miliar. Hanya 75 miliar. Ya berarti kan tidak berhasil kita menemukan satu ukuran yang sama, toh? Ya. Ketika kita gunakan fair value accounting, misalnya juga, kita akan berhadapan dengan pilihan yang berbeda. Saya punya sebuah aset, gedung, 10 lantai, nilainya 150 miliar. Dari mana Anda menentukan 150 miliar? Pakai historical cost accounting? Oh enggak, saya enggak pakai historical cost accounting lagi. Saya pakai fair value. Oke, fair value-nya yang mana? Nilai menentukan akuntansinya, yang akuntansi nilai wajar. Oke, menggunakan apa? Apakah biaya Anda gunakannya berdasarkan cost untuk membangun gedung 10 lantai baru, atau exit price-nya ketika gedung yang itu Anda jual, ataukah ketika orang ingin membeli gedung itu?
3 itu saja itu sudah menghasilkan nilai yang berbeda. Batal yang tadinya 150 miliar itu bisa tidaklah lebih sama. Artinya di sini nilai yang kita peroleh di akuntansi tidaklah sepasti nilai yang diperoleh oleh profesi-profesi lain. Profesi pemasar saja, marketer gitu ya. Teman-teman marketer bisa mengatakan saya berhasil menjual barang 100 juta tahun ini. Ya 100 jutanya memang ada nilai yang 100 juta berhasil mereka jual, jelas gitu. Gitu ya. Seorang insinyur sipil mengatakan saya berhasil membangun jalan Trans Sumatera itu 100 km di Provinsi Riau. Kita bisa temukan bukti fisiknya bahwa memang ada 100 km jalannya. Tapi ketika akuntan mengatakan saya menghasilkan laba tahun ini 52 miliar, hitung labanya gimana Pak? Hitung labanya gimana Bu? Ya, ini metodenya ini. Ya, kalau lain metode, lain hasilnya kan. Ya, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan saja. Ya Pak, yang ingin saya tanyakan itu kalau misalkan kita nih Pak punya emas, simpanan emas, itu kan harga tiap kadang menjual di toko A harganya segini, menjual di toko B harganya segini. Terus untuk menentukan nilai emas kita itu gimana ya Pak? Maksudnya pakai historical cost atau pakai current cost Pak? Sekian, Ini terima bukan kasih. mas-mas Jogja ya? Bukan emas batangan Pak. Oh, bukan mas-mas yang di Jawa itu. Ya mas-mas yang di Jawa itu mau dijual, Mas Fakhri misalnya mau dijual, berat. Ya, nah kalau emas itu kita tersedianya itu lagi. Ketika kita peroleh dulu nilainya 10 gram 500.000 per gramnya. Berarti kan kalau kali 10 kan 5 juta gitu ya. Perolehannya dulu. Nah, dengan berlalunya waktu, ternyata sekarang harga emas menjadi 900.000. Nah, berapa sekarang emas kita nilainya? Apakah berdasarkan historical cost 500.000? Ya, 500.000 atau 5 juta kali 10 ya. 500 kali 10, ataukah menggunakan nilai pasar? Nah, kalau kita konsisten menggunakan historical cost, saya setuju dengan historical cost. Saya tidak kurang setuju dengan fair value accounting. Walau harus mengajarkan fair value accounting gitu ya, karena kita di standar akuntansi Indonesia menggunakan fair value accounting. Saya lebih setuju dengan historical cost accounting karena itu bertanggung jawab. Ada pertanggungan yang jelas tentang nilainya. Kalau menggunakan fair value accounting, tetapi kita juga agak ambigu, banci gitu. Kita untuk aset yang nilai pasarnya pasti dan tidak mudah berubah, maka kita gunakan nilai pasar. Contohnya apa? Emas. Surat-surat berharga yang sifatnya diperdagangkan, itu kita gunakan nilai pasar. Sehingga kalau emas tadi, walaupun hanya disimpan, nah Anda simpan, tapi pada saat Anda ingin melaporkan nilai pasarnya sudah naik menjadi 900.000 per gram, Anda tidak melaporkan emas tadi sebesar 5 juta lagi, tetapi menjadi 9 juta. Selisih 4 jutanya dianggap laba, dianggap gains, untung. Untung yang belum direalisasi. Nah, ini masalahnya, untung tapi tidak direalisasi. Sementara penjualan baru boleh diakui kalau sudah direalisasi. Ini Anda untung, Anda nyimpan emas dalam lemari, harganya naik. Dulu Anda peroleh 500, karena nilainya 900. Lalu Anda dikatakan orang Anda sudah lebih kaya, sekarang 400.000 per gram. Emas masih di dalam lemari kok, belum saya jual. Ya, tapi ini karena logam mulia, maka Anda boleh mengakuinya sekian. Nah, lalu berarti Anda boleh mengakui sebagai keuntungan.
Dengan demikian bayarlah pajak. Akhirnya kita berpikir jangan-jangan ini pemerintah sebenarnya mendukung lebih mendukung fair value accounting untuk ini karena dia ingin mendapatkan pajak dari simpanan emas kita. Jadi gitu. Jadi untuk logam mulia atau barang-barang yang batu berharga atau logam berharga yang punya nilai pasar yang pasti, itu akuntansi mengatakan kita harus gunakan nilai pasar. Selisihnya dianggap sebagai gains atau loss. Itu solusinya. Kira-kira itu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, pekan depan kita masuk ke topik yang buku Swadiono lagi, tentang aset, pekan ke-6, pekan ke-7, hutang. Hati-hati Anda harus sudah memiliki ide untuk tulisan Anda ya. Tulisan Anda adalah tentang sejarah akuntansi, topiknya tentang sejarah akuntansi. Dan 5 minggu berlalu, seharusnya sudah 5 halaman tertulis. Bukan 5 alternatif judul terpikirkan, seharusnya sudah 5 halaman tertulis. Oke, mudah-mudahan Anda bisa menemukan topiknya segera. Kita tutup kelas ini dulu, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak. Ya, mari sama-sama.